Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rapli Muharam Sibuya, NPM 208260190. Jadi di sini saya akan menjelaskan blog special sense tentang dry eye syndrome. Jadi yang pertama terlebih dahulu adalah definisinya. Dry eye syndrome atau sindrom mata kering adalah kondisi ketika mata tidak mendapatkan pelumasan yang cukup dari air mata. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman di mata. Penyebab dari dry eye syndrome ini bisa karena blefaritis posterior, kondisi yang membuat pasien jarang berkedip, alergi pada mata, cuaca kering atau berangin, dan polusi udara. Faktor resiko dari dry eye syndrome ini bisa berusia di atas 50 tahun, mengalami perubahan hormon misalnya karena kehamilan, konsumsi pil KB atau menopause, bisa juga mengalami kekurangan vitamin A, bisa juga menggunakan lensa kontak dalam waktu yang lama, dan juga pernah menjalani operasi. Jadi gejala-gejala yang ditimbulkan dari dry eye syndrome ini bisa menyebabkan mata merah, mata terasa panas, mata terasa seperti berpasir atau adanya yang mengganjal, mata berair karena iritasi pada mata, sensitif terhadap sinar matahari, penglihatan buram dan membaik setelah berkedip. Jadi patofisiologi dari dry eye syndrome ini bisa pertama itu dari mata kering atau dry eye disease ini terjadi karena ketidakseimbangan produksi atau kualitas air mata yang menyebabkan permukaan mata tidak cukup terlumasi dan teriritasi. Nah, patofisiologi mata kering ini melibatkan beberapa faktor termasuk kekurangan produksi air mata, peningkatan penguapan air mata, dan peradangan. Jadi, eh, cara mendiagnosa dry eye syndrome ini bisa kita lakukan anamnesis. Biasanya anamnesis itu keluhannya pasien datang dengan keluhan rasa kering pada mata, sensasi terbakar atau seperti berpasir di matanya, gatal, perih, juga matanya merah. Kalau dari pemeriksaan fisiknya itu kita bisa lihat itu matanya tampak kemerahan, adanya keras atau kerak di kelopak, hipersekresi mukulus, dan permukaan kornea kasar atau keratitis punctata. Nah, konjungtivanya hiperemis, penurunan jumlah air mata di kantong konjungtiva inferior, dan tes refleks dan tes responnya itu menurun. Jadi refleks berkedipnya itu menurun. Selanjutnya itu pemeriksaan penunjangnya yang khas itu ada tes Simmer test. Jadi Simmer test itu mengukur produksi air mata dengan kertas Simmer diletakkan di kelopak bawah selama 5 menit. Normalnya itu normalnya itu s- air matanya itu lebih dari 10 milimeter kalau normal. Kalau dia yang adanya kelainan tuh dia nggak kurang dari 10 meter. Seperti kurang dari 5 milimeter berarti itu dia mengalami matanya kering. Selanjutnya, tata laksana dari dry eye syndrome ini bisa kita berikan artificial tears eye drop flash numero 1 S3 DD GTT 2 di mata kiri atau mata kanan. Jadi, edukasi yang kita berikan pada dry eye syndrome ini bisa kita berikan adalah kurangi menonton TV, menggunakan kacamata jika di luar ruangan, gunakan tetes air mata jika terasa kering, dan tidak menggosok-gosok matanya. Selanjutnya, prognosisnya adalah biasanya dry eye syndrome ini tidak berbahaya. Kebanyakan orang dengan sindrom mata kering hanya merasakan ketidaknyamanan dan tidak mengalami kehilangan penglihatan. Komplikasi yang bisa disebabkan dari dry eye syndrome ini bisa infeksi mata, konjungtivitis, kerusakan pada kornea, ulkus kornea, dan gangguan penglihatan. Selanjutnya ini adalah referensi yang saya dapatkan, saya ngambil dari Starpers. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.